Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk pembelajaran daring kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Materinya adalah program linear. Yang akan kalian pelajari di video pertama ini adalah pertama definisi, kedua pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang ketiga adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, definisi dari program linear. Ini akan menjadi tugas awal dari pembelajaran pertama untuk kalian. Kalian harus melakukan eksplorasi mengenai apa itu program linear. Nah, yang harus kalian eksplor adalah pertama, eksplor definisi dari program linear. Kemudian yang kedua, eksplor salah satu kasus dalam bentuk soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan konsep program linear. Hasil eksplorasi ditulis di buku dan diupload ke Google Classroom. Nah, untuk eksplorasi dari tugas ini kalian bisa cari di Google ataupun di buku yang kalian punya di rumah. Oke. Nah, untuk memasuki materi program linear itu ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama pertidaksamaan linear satu variabel dan yang kedua adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lihat dulu itu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian sebelumnya pernah mengenal kata persamaan. Persamaan itu adalah kalimat matematika yang memuat tanda sama dengan. Itu yang disebut dengan persamaan. Artinya kalian bisa mendefinisikan sendiri apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memuat tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, lebih dari, kemudian ada kurang dari, kemudian ada lebih dari atau sama dengan, dan ada kurang dari atau sama dengan. Itu pertidaksamaan. Nah, sekarang Ibu akan buat terlebih dahulu bentuk umum persamaan ya. Kalian yang sudah pernah kalian pelajari sebetulnya, yaitu AX plus B sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut dengan persamaan? Karena dia memuat tanda sama dengan. Kenapa linear? Linear karena kalimat matematika ini memuat variabel. Variabelnya yang mana? Nah, variabelnya itu ini, variabel, kemudian X-nya sebagai variabel, kemudian A ini adalah koefisien dari X, kemudian B ini adalah konstanta. Oke, nah tadi kenapa disebut linear? Karena variabel yang ada pada kalimat ini pangkat tertingginya adalah pangkat 1, yaitu ini ya, X. Kemudian kenapa disebut satu variabel? Karena di kalimat matematika ini hanya memuat satu variabel, yaitu X saja. Nah, artinya untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu tinggal kalian nanti lihat bahwa tandanya di sini bukan sama dengan lagi, tapi pertidaksamaan yang ini, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita coba langsung ke contoh saja ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari yang A misal X lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan, ini pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear satu variabel. Variabelnya hanya X saja, linear karena si X-nya ini pangkat 1. Kenapa pertidaksamaan? Karena tandanya lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kalian harus membuat dulu kartesius. Bidang kartesius itu terdiri dari sumbu yang tegak, yaitu Y, dan sumbu yang mendatar, yaitu X. Kemudian di sini ada perpotongannya, itu ada angka 0. Nah, di sumbu X ke sebelah kanan itu positif 1, 2, 3, 4, kemudian ke sebelah kiri min 1, min 2, min 3, min 4, kemudian di sumbu Y ke sebelah atas itu positif 1, 2,
3, 4, kemudian ke bawah itu negatif min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke, X lebih besar dari atau sama dengan 0. Sekarang kalian perhatikan, kalau variabelnya adalah X, kalian perhatikan sumbu X-nya. Nah, sumbu X 0 di mana? Sumbu X 0 di sini. Artinya untuk X lebih besar dari sama dengan 0, kalian harus buat garis yang memotong sumbu X di 0. X di 0. Nah, kebetulan yang memotongnya ini berhimpit dengan sumbu Y ya. Nah, itu. Kemudian lebih dari 0. Kalau 0-nya di sini, maka lebih dari itu ke kanan atau ke kiri garis. Oke, kita lihat ya. 0 kalau ke kanan itu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Maka lebih dari itu arahnya adalah ke kanan garis yang sudah tadi kalian buat. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, X kurang dari 2. Pertama, kalian buat lagi koordinat kartesiusnya yang tegak untuk sumbu Y, kemudian yang mendatar adalah sumbu X. Oke, ke sebelah kanan dari 0 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ke sebelah kiri min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ke atas 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, X kurang dari 2, artinya kalian harus perhatikan di mana X2 itu. X2 ternyata ada di sini. Nah, setelah kalian menemukan X2, kalian potong dengan sebuah garis, cuman kalian perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika pertidaksamaannya memuat tanda garis di bawah seperti ini ya, tanda sama dengan ini, nah maka garisnya garis tegas. Kalian bikin sebuah garis tegas. Jika tanda pertidaksamaannya tidak memuat garis di bawah tanda pertidaksamaan atau tidak memuat tanda sama dengan, jadi hanya kurang dari saja atau lebih dari saja, maka garis yang kalian buat itu adalah garis putus-putus. Kayak gitu ya. Nah, di sini kan daerah himpunan penyelesaiannya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah ke kanan garis atau ke kiri garis. Kita lihat yang kurang dari 2 kemana? Pasti ke kiri. Ya, kalau ke kanan kan makin besar, ada 3, 4, lebih besar dari 2. Sementara mintanya kurang dari, maka arahnya adalah ke kiri. Itu ya. Kita ambil contoh yang berikutnya. Nah, sekarang kita ambilnya yang sumbu Y ya. Misal Y kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, pertama kalian buat lagi koordinat kartesiusnya. Untuk yang tegak itu ada sumbu Y, kemudian yang mendatar itu sumbu X. Yang ke atas itu adalah positif, mulai dari titik perpotongannya adalah 0. Ke atas sumbu Y-nya positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ke kanan positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke kiri negatif min 1, min 2, min 3. Kemudian ke bawah negatif min 1, min 2, min 3. Oke. Nah, kalau variabelnya adalah Y, maka sumbu yang harus kalian perhatikan itu adalah sumbu Y. Y0 di mana? Y0 di sini. Gitu kan? Sorry nggak kelihatan ya. Nah, kalau pertidaksamaannya variabelnya adalah Y, maka yang harus kalian perhatikan itu sumbu Y-nya. Nah, sekarang Y0. Y0 di mana? Y0 ada di sini. Kalian harus potong si sumbu Y0 ini. Nah, potong ya. Nah, kebetulan berhimpit dengan sumbu X. Nah, setelah dipotong, kalian cari daerah penyelesaiannya. Kemungkinan kan kalau garisnya ada di sini, kemungkinannya ke atas garis atau ke bawah garis. Karena ini kurang dari, nah kita lihat saja dari garis ini yang kurang dari kemana? Gak mungkin ke atas kan? Karena ke atas ada 1, 2, 3, 4, dan makin besar. Artinya dia arahnya ke bawah. Ini daerah himpunan penyelesaian untuk Y kurang dari atau sama dengan 0. Itu ya. Satu contoh lagi. Misal Y lebih besar dari atau sama dengan 3. Gitu. Nah, pertama sama kalian harus bikin dulu koordinat kartesiusnya dengan sumbu yang tegak adalah sumbu Y, kemudian sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X,
kemudian titik perpotongannya adalah 0, ke atas sumbu positif 1, 2, 3, 4, ke kanan juga positif untuk X, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, Y 3, kalian cari sumbu Y 3 ada di mana? Di sini, itu ya. Nah, kemudian kalian harus buat garis, artinya memotong Y di 3 ini kan. Nah, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Ini kebetulan tanda pertidaksamaannya adalah ada garis di bawahnya, artinya ada tanda sama dengan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, garis yang harus kalian buat itu adalah sebuah garis tegas yang memotong Y di 3. Oke. Nah, setelah membuat garis, kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau garisnya ada di sini, artinya ada dua kemungkinan daerah himpunan penyelesaiannya, ke atas garis atau ke bawah garis. Nah, karena ini lebih dari, bisa kalian lihat ya, berarti arahnya kemana? Arahnya adalah ke atas garis. Oke, tuh selesai untuk yang pertama, itu pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, jadi kalian menyelesaikan sebuah pertidaksamaan linear yang variabelnya itu cuma satu, ini X saja, kemudian atau Y saja. Next, sekarang ke pertidaksamaan linear dua variabel. Pengertiannya masih sama sebetulnya, cuman bedanya di banyak variabelnya. Di sini pertidaksamaan sama karena nanti contoh kalimat matematikanya yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Linear variabelnya masih berada dalam pangkat 1, kemudian dua variabel, artinya di sini variabelnya akan ada dua jenis. Nah, bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umum, oke. Nah, Ibu akan bikin dulu bentuk umum persamaan linear dua variabel ya. Ini persamaan, bukan pertidaksamaan. Persamaan, artinya dia pasti akan memuat tanda sama dengan. Kemudian dua variabel, variabelnya ada dua, misal ada variabel X dan variabel Y, sama dengan C. Nah, ini bentuk umum persamaan linear dua variabel. A itu sebagai koefisien dari X sebagai variabel, B sebagai koefisien dari Y sebagai variabel, kemudian C-nya sebagai konstan. Itu ya. Nah, linear karena si variabelnya pangkat 1, yang X pangkat 1, yang Y pangkat 1, dua variabel, variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah yang harus kalian cermati untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Artinya nanti pertidaksamaan yang kalian punya itu harus kalian rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Kemudian yang kedua, ambil titik sembarang yang terletak di luar garis, kemudian substitusikan. Nah, nanti juga kalian sama harus membuat daerah penyelesaian seperti ini. Jadi ada kemungkinannya ke kanan garis, ke kiri garis, atau ke atas garis, atau ke bawah garis daerahnya. Nah, untuk penyelesaian yang pertidaksamaan linear, ini langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jika benar maka daerah arsirannya menuju titik sembarang. Jadi tetap sama, ada dua kemungkinan. Daerah arsirannya menuju titik sembarang, ini kemungkinan yang pertama, atau kemungkinan yang kedua, daerah arsirannya menjauh dari titik sembarang. Kita langsung apply saja ke contoh. Contoh yang pertama, contoh tentukan, soalnya masih dalam bentuk yang sama, tentukan daerah himpunan penyelesaian, sama Ibu disingkat aja ya, HP itu himpunan penyelesaian dari yang A, 2X tambah 3Y lebih besar dari atau sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita ikuti langkahnya. Yang pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C. Artinya kalian harus rubah dulu si pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi bentuknya 2X tambah 3Y, ini ditulis kembali, tandanya itu diganti oleh tanda sama dengan. Nah, oke. Nah, kemudian
untuk menggambar garis yang bentuknya merupakan persamaan linear dua variabel, itu yang pertama kalian harus cari titik potong. Tipot sama ibu disingkat, tipot itu titik potong sumbu X. Artinya untuk mencari titik potong sumbu X adalah itu harus kalian ganti Y-nya dengan 0. Jadi ini ditulis kembali persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 6, kemudian y-nya diganti oleh 0, jadi 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, 2x ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 6, artinya kalian punya persamaan 2x sama dengan 6, x-nya akan sama dengan 6/2, jadi x sama dengan 3. Nah, dari sini kalian punya satu koordinat untuk membuat garis ini, yaitu koordinat itu kan sebuah titik itu dalam bentuk x, y. Maka tinggal kalian tulis kembali x-nya yaitu 3 dengan y-nya yang 0. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus mencari atau menentukan titik potong dengan sumbu y. Artinya x-nya yang sama dengan 0. Nah, yang kedua, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Kalian tulis kembali persamaan di atas, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Kemudian x-nya disubstitusikan oleh angka 0, ditambah 3y-nya tulis kembali sama dengan 6. 2 kali 0, 0, ditambah 3y sama dengan 6, artinya itu ekuivalen dengan 3y sama dengan 6, dan menghasilkan y sama dengan 6 dibagi 3, jadi y-nya adalah 2. Nah, artinya untuk titik yang kedua, kalian memiliki koordinat x-nya 0 dengan y-nya 2. Nah, sudah menentukan titik potong, kalian sama halnya seperti tadi membuat koordinat kartesius. Oke. Ini untuk yang tegak sebagai sumbu y, yang mendatar sumbu x, dengan titik perpotongan sumbu x dan sumbu y adalah 0. Kemudian ke sebelah kanan 0 ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke atas 0 ada 1, 2, 3, 4, ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian ke sebelah kiri angka 0 ada negatif 1, negatif 2 dan negatif 3 serta seterusnya. Oke. Nah, titik yang ini yang 3,0 dan 0,2 kalian gambar di kartesius yang telah kalian buat. Pertama 3,0. Nah, ini kan x-nya 3. X-nya 3. Berarti x3 di mana? Di sini kan. Y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti dia tetap di sini titiknya. Itu. Ini untuk 3,0. Ini untuk titik 3,0. Kemudian 0,2. X-nya 0. X0 di mana? X0 di sini. Kemudian Y2. Y2 di mana? Y2 naik ke atas. Berarti titiknya di sini. Ini adalah 0,2. Nah, setelah kalian buat dua titik yang sudah kalian cari tadi, kalian gambar di kartesius, kalian hubungkan keduanya. Oke. Nah, artinya ini adalah garis untuk persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Sementara yang kalian butuhkan itu adalah penyelesaian untuk 2x tambah 3y lebih besar dari atau sama dengan 6. Kalau bentuknya pertidaksamaan, artinya hasilnya berupa daerah himpunan penyelesaian. Kalau kalian punya garis di sini, kemungkinan berarti arahnya itu adalah arsirannya ke kanan garis atau ke kiri garis. Nah, setelah langkah pertama kita lakukan, kita lanjut ke langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua. Ambil titik sembarang px1, y1 yang terletak di luar garis ax plus by sama dengan c. Nah, ini kan garisnya ya. Kemudian kalian ambil titik sembarang yang ada di luar ini. Jadi, misal, boleh kalian mengambil, Bu, aku mau ngambil titik yang ini. Boleh? Ini berarti 4,3 ya, 4,3 boleh. Atau misalnya mau ngambil titik yang ini, karena ini di luar garis kan, min 2, min 1 boleh. Nah, cuman di sini disarankan, paling mudah itu ambil titik 0,0. Artinya kalian ambil saja titik yang ini. Ini adalah titik yang paling mudah untuk disubstitusikan.
Oke, nah sekarang kita lakukan pensubstitusian. Jadi titik sembarang yang kalian ambil itu, titik sembarang yang kalian ambil adalah 0,0 ya. Kalian tulis kembali. Yang pertama itu langkahnya untuk langkah yang kedua. Yang pertama kalian tulis kembali bentuk pertidaksamaannya, yaitu 2x tambah 3y lebih besar dari atau sama dengan 6. Kemudian kalian substitusikan x-nya 0 dan y-nya 0 ke dalam pertidaksamaan tersebut. Jadi 2 dikalikan 0 ditambah 3 dikalikan 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. 0 tambah 0, 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. Nah, udah selesai langkah kedua sampai sini. Nah, sekarang kita perhatikan langkah yang ketiga. Jika benar, maka daerah arsirannya menuju titik sembarang. Jika salah, maka daerah arsirannya menjauh dari titik sembarang. Kita lihat hasil terakhir dari langkah yang kedua. 0 lebih besar dari 6, benar atau salah? Oke, 0 yang pasti kan kurang dari 6 ya. Berarti kalau lebih besar dari 6, pernyataan ini adalah salah. Kita lihat, jika salah, maka daerah arsirannya menjauh dari titik sembarang. Tadi titik sembarang yang kalian ambil di mana? Sebelah sini. Maka karena ini salah dan menjauh dari titik sembarang, arsirannya adalah ke kanan garis. Oke. Nah, itu ya untuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini kebetulan karena ada tanda sama dengannya, lebih dari atau sama dengan, maka garisnya garis tegas. Nanti kalau kalian menemukan bentuk soal yang tandanya tidak ada tanda sama dengan atau tidak ada garis di bawahnya, kalian buat dalam bentuk garis putus-putus. Oke, sekian pembelajaran pertama matematika wajib sesi 1 mengenai program linier. Sampai ketemu di pembelajaran atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.